Ini tentang mengingatkan kita tentang waktu. Insya Allah kita semuanya tidak termasuk orang-orang yang merugi. Amin ya rabbal alamin. Kita ingin melanjutkan kajian kita tentang al-fahsya. Jamaah yang dirahmati Allah, masih banyak yang akan kita sampaikan tentang fahsya atau kekejian yang Allah perintahkan untuk kita jauhi atau Allah larang untuk kita lakukan. Apa kemarin al-fahsya itu? Seluruh perbuatan atau perkataan yang buruk. Jadi seluruh perkataan dan perbuatan yang buruk serta bersifat melampaui batas. Nah itu Pak, kalau bahasanya sekarang namanya lebay. Apa? Lebay. Nah fahsya itu termasuk lebay Pak, atau berkelebihan dalam berkata, berkelebihan dalam berbuat. Kalau di dalam agama ada namanya al-israf. Al-israf itu berlebih-lebihan. Maka al-fahsya punya maksud dan tujuan, yaitu jangan sampai kita termasuk orang-orang yang berlebihan. Dan Rasulullah SAW tidak menyukai orang-orang berlebihan. Dengan hadis baginda Rasulullah SAW menyampaikan, kul washrab walbas watasaddaq fi ghairi sarafin wala makhilatin. Ini anak-anak santri Raudhu Al-Gontori udah belajar nih. Apa itu? Makanlah, minumlah, kul washrab walbas, berpakaianlah, watasaddaq, bersedekahlah, fi ghairi sarafin, tanpa harus berlebihan, wala makhilatin, tanpa membanggakan diri. Coba. Nah kembali kepada fahsya, jamaah yang dirahmati Allah, fahsya ini adalah juga termasuk daripada bagian perintah Allah untuk kita jauhi kekejian atau berkelebihan. Apa sih bentuk-bentuk fahsya? Minimal ada 5 Bapak Ibu dirahmati Allah. Bentuk-bentuk fahsya, kekejian di dalam hidup yang tanpa kita terasa kita termasuk orang yang keji Pak. Termasuk orang yang keji. Waduh. Nauzubillah. Maka ayatnya kan yang saya selalu bacakan dan para khotib selalu membacakan di akhir khutbahnya Pak. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, terus wa ita idzil qurba wa yanha anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Nah Allah Subhanahu wa taala melarang al-fahsya. Apa bentuk fahsya itu? Ada 5. Yang pertama, nah ini yuk. Yang pertama, fahsya bentuk yang pertama, tidak mau sedekah Pak. Nah ini bentuk pertama dari fahsya adalah manusia-manusia di antara kita yang tidak mau bersedekah. Kok bisa begitu? Bisa dilihat surat Al-Baqarah ayat 268. Rizki yang kita punya ada hak orang lain. Ketika hak orang lain yang tidak kita keluarkan, maka itu bagian daripada merusak diri sendiri Pak. Hak untuk orang lain yang tidak kita keluarkan adalah bagian daripada cara kita untuk merusak diri kita sendiri. Al-fahsya. Bisa dilihat surat Al-Baqarah ayat 268. Jadi apa yang kita miliki ada hak atau ada kepunyaan orang lain, dan itu wajib dikeluarkan. Orang-orang yang tidak ngempit atau bakhil, pelit, kikir, medit, tidak mau mengeluarkan hak orang lain pada harta-hartanya, wah, dia telah membunuh dirinya sendiri. Pada hakikatnya orang yang bakhil itu adalah dia membunuh dirinya sendiri, berbuat keji terhadap dirinya sendiri. Pertama, bentuk dari fahsya tidak mau bersedekah, berinfak, memberikan sedikit rizkinya kepada orang lain. Fahsya. Beda Pak
Orang-orang yang bersedekah dengan orang-orang yang tidak bersedekah, kehidupannya akan berbeda, ritmenya akan berbeda, pasti. Cara hidup sehat dengan bersedekah, cara hidup sakit dengan tidak bersedekah, bakhil, kikir, medit, itu dia. Bisa dilihat. Maka orang-orang yang bersedekah pasti sehat, karena memang daripada hadis Rasulullah SAW mengatakan demikian. Dawu mardokum bisadaqah, obati penyakit dalam dirimu dengan bersedekah. Sadar atau tidak sadar kita punya penyakit nih, tapi penyakit itu bisa berkembang atau tidak bisa berkembang dengan apa? Dengan bersedekah, memberikan sedikit yang kita punya untuk kebermanfaatan yang lebih luas untuk orang lain. Yuk, jangan fahsya, jangan berbuat keji pada diri sendiri, wabil khusus dengan ciri-cirinya tidak mau bersedekah. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah,